Sepertinya sosok pria luka bakar yang menaiki kapal hitam itu kita bisa lihat kapalnya ada di chapter ini. Dan skenario ini sangat sempurna. Kit tahu orang ini, Kit dari South Blue, Kuma dan yang lainnya selama dari God Valley itu pergi ke South Blue juga. Nah, bagaimana jika si pria luka bakar itu adalah klan Devi yang selamat dari insiden God Valley? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1159. Dan satu hal yang sudah gatal kali ku bahas ini bersama kalian adalah soal ini, kapal hitam. Dan seperti yang kukatakan juga di live waktu itu, aku teringat soal sosok pria luka bakar ketika memandangi atau melihat kapal marine ini yang mengangkut budak. Dan yap, kalian benar ya, pria luka bakar itu adalah pria yang konon menurut Kurohige Pirate adalah yang membawa satu rod poneglyph terakhir yang dulunya ada di Fishman Island dengan suatu kapal yang tampak hitam. Dan sejauh ini sampai One Piece berjalan gak ada istilahnya kita melihat kapal yang benar-benar hitam. Tetapi kali ini di One Piece kita melihatnya dengan jelas, sehingga memunculkan satu teori yang cukup menarik bagiku kalau bagaimana pria luka bakar ini adalah klan Devi Family yang selamat dari insiden God Valley. Kenapa aku mengatakan ini keluarga Devi? Tentu saja aku punya alasannya. Alasan kenapa keluarga Devi yang jadi patokan di sini adalah itu karena timeline. Yap, kalian bisa lihat sejauh ini aksi daripada pria si luka bakar itu baru-baru ini diketahui pamornya atau dikenal lah sebagai orang yang memiliki rod poneglyph terakhir ataupun semacamnya. Dan seharusnya dari timeline 38 tahun yang lalu ada sekitar 12 tahun rod poneglyph itu masih ada di Fishman, karena Roger masih bisa melihatnya saat itu di Fishman sekitar 25 tahun yang lalu sebelum nantinya Roger ke Locktail. Bahkan setelah itu juga identitasnya tetap sedikit orang yang tahu sampai timeline saat ini berjalan. Artinya apa? Jika si pria luka bakar ini adalah orang yang selamat dari insiden God Valley, setidaknya adalah orang yang hidup di dunia bawah atau bersembunyi. Dan ya, kalian benar, itu adalah hal yang dilakukan oleh Kurohige setelah dia selamat dari God Valley. Bahkan ya, Kurohige ini setelah ikut sama New Gate, Kurohige selalu bersembunyi. Kurohige tidak sama sekali pun dapat bounty. Saking bijaknya, dia tetap menyembunyikan identitasnya itu. Jadi, asumsiku begini, klan Devi yang selamat di God Valley semuanya percaya kalau mereka selamat, mereka harus hidup tanpa diketahui. Karena mungkin klan Devi ini memiliki kespesialan tersendiri. Ingat, Rox juga mengatakan kepada Harald kalau dia harus percaya dengan klan Devi. Sehingga setidaknya kemungkinan spesial dari klan Devi ini memiliki intuisi ataupun saling terhubung di antaranya. Dan ini juga akan make sense dengan konsep Kurohige yang memiliki 3 jiwa. Bahkan Rox juga bilang kepada Harald keberuntungan tidak akan ada pada pihaknya saat di God Valley. Nah, sekarang kita akan berbicara kepada orang-orang yang tahu soal ini. Setidaknya Kurohige Pirate tahu soal ini pria luka bakar itu karena salah satu daripada mereka yaitu Teach memang keluarga daripada Devi. Dan entah kenapa aku sangat curiga dengan latar belakang Laffy. Tapi pertanyaanku muncul di sini, kenapa Kapten Kid yaitu Eustace Kid juga tahu? Ya, jika kalian ingat pada saat mereka mau meninggalkan Wano Kune, kita mendengar Kid mengatakan dengan terang-terangan kalau sosok pria luka bakar itu harus ia temui. Dan juga kemudian yang mengejek Luffy yang tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Kid itu sendiri. Bahkan ya, Robin dan Law sangat penasaran juga tentang siapa yang dimaksud oleh Kid tersebut. Ya, seorang Kid yang saat ini sedang di cosplay sama Demaro Black. Bagaimana ceritanya Kid bisa tahu tentang pria luka bakar ini? Apakah Kid pernah bertemu secara langsung? Jika iya, Kid pernah bertemu secara langsung, ini benar-benar bisa akan menjawab semua pertanyaan seperti siapa luka bakar ini. Dan juga make sense-nya skenario kalau luka bakar itu adalah orang yang selamat dari insiden God Valley. Karena kita harus mengingat lagi kalau Kid ini berasal dari South Blue. Dan apa menariknya dari South Blue tersebut? Yap, itu tempat kelahiran Kuma. Tempat juga di mana Ivankov Genie selamat dari insiden God Valley. Dan kita juga tahu ya bagaimana mekanisme cara kerja buah iblisnya Kuma, terutama teknik teleportasinya.
Yang mana kita sangat tahu kalau tempat yang ingin dikunjungi oleh Kuma itu seharusnya sudah pernah dikunjungi. Dan di usia yang baru segitu, seharusnya hanya sedikit tempat yang ia tahu atau pernah dikunjungin dan juga sangat aman, yaitu kembali ke kampung halamannya yang ada di South Blue. Ya kali mereka ke Marijoa. Dan mungkin saja skenarionya pada waktu itu ya, semua budak yang masih selamat diarahkan oleh Ivankov untuk masuk ke kapal hitam itu, para budak Marine ini, dan Kuma dengan kekuatannya meneleport kapal itu bersama semua orang ke South Blue. Jadi asumsi kita di sini cukup menarik kalau pria luka bakar yang dimaksud oleh Kid adalah orang yang selamat dari insiden God Valley dan tiba di South Blue, karena ada skenarionya. Dan mungkin saja itu nantinya orang itu, pria luka bakar, akan mengambil alih kapal yang telah diteleport itu. Dan sekarang pertanyaannya siapa? Apakah pria luka bakar itu adalah karakter lama atau karakter baru? Dan jika pria luka bakar itu adalah karakter lama dan juga klan Devi, sudah seharusnya kalian tahu maksudku. Ya, pria dengan luka bakar itu adalah Devi di Zebek. Dan benar, aku selalu penasaran kenapa bentuk teknik pengerotan daripada Kid itu berbentuk seperti ini. Bro, ini wajahnya Rox, apalagi tekniknya adalah meninju seperti tebasan hantaman milik Rock di Zebek. Dan sekarang aku mulai berpikir yang menciptakan pusaran air itu adalah Rock. Ya, jika kalian lupa, pria luka bakar ini juga dikenal suka menenggelamkan kapal musuh dengan teknik pusaran air. Dan teknik hantaman pedangnya Rox itu cukup masuk akal bisa menciptakan pusaran air jika serangan tersebut diarahkan ke laut. Tentu saja bisa menciptakan itu, pusaran air. Contohnya kalian bisa melihat di Enies Lobby, bahkan Lulusia, hantaman yang dihantam ke laut pasti akan menciptakan pusaran air untuk mengisi kembali lubang dari hantaman teknik tersebut. Jadi, menurutku pria luka bakar itu adalah Rock di Zebek yang selamat dari God Valley. Dan bagaimana akhirnya kita bisa tahu itu karena semua budak ataupun orang yang selamat dari insiden God Valley itu meluncur ke South Blue gara-gara Kuma. Dan Kid berasal dari South Blue, sangat wajar banget kalau Kid bakal tahu pria luka bakar itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah ini jelas akan menjadi sesuatu hal yang menarik? Karena di sini kenapa diriku mulai berpikir kalau orang yang berhubungan dengan Devi Family itu pasti benar-benar mengincar Akagami no Sense. Maksudku seperti yang ku bahas di live waktu itu, mungkin saja ibunya Sengsi ini dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi di God Valley yang membuat Garling menemukan ada klan Devi di God Valley. Dan untuk itu kita akan bahas lebih detailnya di video selanjutnya. Tapi bagaimana menurut kalian terkait pria luka bakar ini? Apakah kalian setuju kalau itu adalah Devi di Zebek? Ataukah kalian punya pendapat lain? Namun sekali lagi aku ingatkan, kapal hitam ini patut kita bertanya. Sesi komentar. Lah, itu bukannya ibunya Tits ya yang ditemui sama Dragon? Lah, ibunya Sang sama Tits itu sama ya? Nggak gitu ya, kupikir cuma di TikTok aja yang kayak gini. Nggak, yang ini Dragon ketemu dengan ibunya Sengs. Yang di bawah itu ibunya Kurohige, dan Kurohige di kerangkeng jadi budak. Dragon dan ibunya Sengs ada di dalam rumah. Sementara kalau kalian lupa, kerangkeng para budak itu ada di luar halaman. Dan secara kasat mata aja harusnya kalian bisa membedakan kalau ini itu beda. Sumpah ya, nggak hanya satu atau dua VT yang lewat di FAQ pada bahas ini, Dragon nyelamati Kurohige lah atau apalah, mereka bahkan bertanya-tanya di dialog ini, kok anaknya lebih dari satu atau banyak? Ya emang banyak kocak, kan ini yang ngomong ibunya Sengs. Kan emang anaknya ada dua, itu Sengs dan Samrock. Dan ibu Sengs yang baru ditusuk juga oleh Garling, makanya di sini berdarah-darah. Kok malah berteori liar itulah anak mereka banyak lah atau apalah, mereka beda tempat oi. Ingat ya, di chapter ini walaupun ibunya Sengs dan Samrock meminta tolong kepada Dragon, di sini di chapter ini Dragon masih pelengak-pelongo. Mungkin di chapter mendatang kita akan melihat aksi daripada Dragon ini, bagaimana dia menyelamatkan Sengs, bahkan mungkin yang lainnya. Cuma sekali lagi ku ingatkan kalau panel yang ini itu berbeda.